Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Jadi kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial penggunaan aplikasi Daily Reborn. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu kenapa sih Daily Reborn ini kok dibuat begitu. Jadi Daily Reborn ini merupakan pengembangan dari daily activity. Nah, kenapa sih harus dikembangkan? Jadi atas saran Kemenpan RB sebenarnya. Jadi Kemenpan RB itu menyarankan agar aplikasi yang ada di sultradata.com itu diintegrasikan. Nah, salah satunya tahap awal pengintegrasian aplikasinya adalah aplikasi Daily Activity dan Si Cakap. Kenapa? Karena kedua aplikasi itu merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh pegawai se-BPS Sultra. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi Bapak Ibu bisa login di sultradata.com/project/daily strip reborn, atau Bapak Ibu bisa juga langsung masuk ke sultradata.com, kemudian di situ pilih menu daily reborn. Nah, Bapak Ibu bisa masuk, kemudian masukkan username dan password. Nah, password defaultnya merupakan NIP lama, jadi Bapak Ibu bisa cek di community-nya masing-masing. Saya langsung masuk saja menggunakan akun pribadi. Nah, di Daily Reborn ini sebenarnya menu-menunya hampir mirip dengan aplikasi Daily Activity, hanya ada beberapa konsep yang agak berubah banyak sebenarnya dari Daily Activity. Nah, sebelumnya Daily Activity itu dia hanya konsepnya adalah mengentri kegiatan yang telah selesai saja dilaksanakan begitu. Jadi konsep awalnya itu seperti itu. Hanya mengentri kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Nah, tapi untuk Daily Reborn ini diakomodir juga ketika kegiatan tersebut sebagai perencanaan. Jadi kan sebenarnya penggunaan daily activity yang dulu itu ada dua tipe orang begitu, dua tipe pegawai. Pertama, pegawai yang dia mengentri ketika kegiatannya tersebut sudah selesai dilaksanakan. Itu tipe pertama. Kemudian ada juga tipe pegawai yang dia mengentri sebagai juga perencanaan. Begitu. Jadi misalkan contoh, saya akan mengerjakan publikasi DDA gitu, menyusun publikasi DDA misalkan. Nah, saya plot selama 5 hari ke depan. Nah, itu sebagai perencanaan. Nah, makanya di menu beranda ini itu ada reminder kegiatan. Di sini fungsinya adalah untuk mengingatkan kegiatan apa saja yang belum selesai dilaporkan kepada atasan. Nah, nanti sebenarnya ada kategorisasi kegiatan, nanti akan saya jelaskan di menu entry kegiatan. Di situ akan dijelaskan lebih detail bagaimana konsep Daily Reborn ini dan apa perbedaannya dengan Daily Activity. Nah, ini home, menu beranda, tampilan awal. Jadi di sini nanti ada panduan penggunaan aplikasi yang sedang saya buat ini nanti akan ditampilkan di menu home ini. Kemudian di sini juga ada menu monitoring. Nah, selain menu beranda ada juga menu monitoring. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tujuannya menu monitoring ini adalah pertama kan kalau di BPS provinsi itu kita selalu di awal bulan itu merekap progres pengisian daily gitu. Berapa yang belum terisi. Nah, di sini sebenarnya untuk kontrolnya itu bisa dari pegawai itu sendiri atau kontrolnya juga bisa dari atasan begitu. Makanya di sini ada progres pengentrian kumulatif, ada juga progres persetujuan kumulatif. Nah, sebenarnya monitoring ini adalah untuk melihat apakah masih ada hari kerja pegawai yang belum ada kegiatannya. Jadi atasan tuh bisa melihat tuh, kok pegawai A ini kok nggak ada kegiatannya begitu di hari ini begitu. Padahal ini hari kerja begitu. Nah, itu bisa dikontrol di sini. Nah, ini yang saya perlu tekankan di sini adalah ukurannya ini bersifat kumulatif. Jadi progres ini bakalan 100% ketika sudah di akhir bulan gitu. Jadi sebelum di akhir bulan ya nggak mungkin 100% gitu, karena nanti untuk ini ya persetujuannya, maksud saya untuk persetujuan, tapi untuk pengentrian mungkin saja 100% di awal bulan. Kan ada tipe orang yang dia mengentri selama 1 bulan tuh untuk perencanaan, bisa saja untuk pengentriannya ini 100%. Tapi untuk persetujuan ini Bapak Ibu ini 100% ketika di akhir bulan. Jadi ketika di hari kerja terakhir di akhir bulan
maka itu baru bisa 100%, karena di situ harus ada proses persetujuan. Dan proses yang yang boleh disetujui oleh atasan itu proses adalah kegiatan yang sudah dilaksanakan. Jadi kalau masih perencanaan itu nggak bisa disetujui begitu, yang memang sudah dikerjakan. Jadi di sini sebenarnya untuk kontrol. Nah, pastikan nanti Bapak Ibu di akhir bulan itu semuanya sudah 100%. Sebenarnya nanti ini yang monitoring ini bakalan connect dengan laporan. Di sini ada laporan bulanan dan rekapitulasi, di situ bakalan connect di situ. Nah, kemudian ini untuk progres. Di sini juga Bapak Ibu bisa memilih bulan. Bulannya bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, untuk atasan misalkan eselon 4 ke atas, itu nanti di sini bakalan muncul seluruh nama-nama pegawai termasuk bawahan-bawahannya begitu. Karena ini kan saya staff levelnya, maka cuman ya pegawainya cuman saya sendiri saja di sini. Kalau misalkan kasih saya, berarti nanti ada 2 staff di sini. Ada saya, kemudian ada teman saya juga, Rian. Nah, di sini juga ada fitur lihat rincian. Nah, lihat rincian ini sebenarnya untuk melihat detail kegiatan dari bawahan kita. Misalkan contoh saya mau melihat kegiatan, contoh ini misalkan bawahan saya ingin lihat. Nah, di sini nanti ada legenda. Legenda ini saya jelaskan nanti di entry kegiatan ya, menu entry kegiatan ini. Ada legenda-legenda, nanti saya jelaskan di situ. Nah, nanti di sini ini kegiatan-kegiatan pegawai dimonitor kalau misalkan mau lihat secara detail di sini. Kemudian di sini juga ada reminder kegiatan untuk bawahan. Di sini ada totalnya, apa-apa yang belum dilaporkan kepada atasan itu ada di sini. Nah, ini sebenarnya untuk melihat secara detail ini kegiatannya apa saja sih bawahan saya begitu. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya setelah monitoring ini untuk level kasih ke atas itu ada menu persetujuan. Nanti saya praktekkan setelah ini, tapi sebelum masuk ke persetujuan, saya masuk dulu ke menu kegiatan. Nah, di sini menu persetujuan ini nggak muncul ya, karena dia kan levelnya staff, jadi nggak muncul sama sekali. Nah, saya masuk dulu ke entry kegiatan. Nah, ini sebenarnya inti dari daily ribbon, jadi proses pengentrian. Nah, perbedaan antara daily activity dan daily ribbon ini adalah di sini yang lebih jelasnya tuh di menu entry kegiatan. Jadi kalau sebelumnya daily activity itu kita mengentry kegiatan, mau itu kegiatannya itu dari cek HP, mau itu kegiatannya itu status absensi, contoh cuti, sakit, atau juga kegiatannya itu di luar CKP, misalkan contoh olahraga, senam begitu, itu ketika di entry ini ya sama saja begitu. Pada satu pada satu button atau satu tombol pengentrian begitu, sama begitu pengentriannya. Nah, berbeda dengan daily ribbon Bapak Ibu, jadi ada pengkategorisasian begitu. Kenapa? Karena kita mau integrasikan nanti dengan si cakep. Makanya ada di sini legenda. Bapak Ibu harus memperhatikan di sini. Jadi ada legenda nanti di sini, kegiatan-kegiatan yang ada di sini ada penanda. Jadi nanti untuk penanda dot di sini saya istilahkan dot ya. Dot berwarna hijau ini artinya apa? Telah disetujui. Jadi kegiatan tersebut sudah di-ACC, sudah disetujui oleh atasan kita. Kemudian kalau dotnya berwarna merah, maka dia ditolak oleh atasan. Kalau yang warna orange dia belum disetujui. Nah, selain legenda ini, tanda ini, ada juga tanda background. Jadi kalau backgroundnya ini berdasarkan sumbernya. Kalau ini berdasarkan persetujuan atasan, ada juga yang berdasarkan sumber kegiatannya. Jadi kegiatannya kalau yang sumbernya dari CKP-nya kita, itu dia backgroundnya warna biru. Tapi kalau yang dari status absensi, apa ini contohnya status absensi? Misalkan contoh cuti tahunan atau sakit. Nah, itu dari sini. Jadi dia backgroundnya berwarna ungu. Nah, kalau di luar kedua ini, misalkan contoh senam, olahraga, ini warnanya kuning backgroundnya. Nah, kemudian nanti selain dari tanda sumber ini background kemudian dot, ada juga 2 tanda lain yang penting Bapak Ibu perlu diperhatikan. Di sini ada gambar tas berwarna biru, volume
dihitung sebagai realisasi CKP. Jadi tanda ini sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang sumbernya dari CKP target. Jadi kalau misalkan ditandai sebagai realisasi CKP, artinya kegiatan tersebut dihitung volumenya itu dihitung sebagai realisasi CKP. Ini jadi saya jelaskan perbedaannya antara volume tersebut dihitung dan tidak dihitung. Apa perbedaannya? Nanti saya jelaskan. Kemudian ini ada yang penting juga, tanda checklist. Tanda checklist ini merupakan tanda kegiatan tersebut telah dilaporkan kepada atasan. Kenapa harus ada ini? Karena kita tadi ada proses reminder kegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang belum dilaporkan ke atasan, itu artinya berarti kegiatan tersebut belum dilaksanakan sama sekali, begitu. Nah, ini sebagai penandanya. Jadi kalau misalkan kegiatan tersebut sudah di checklist, maka kegiatan tersebut baru muncul di persetujuan atasan. Selama belum ada checklist, maka kegiatannya itu hanya muncul di tempat kita saja, belum muncul di persetujuan atasan, gitu. Maka perlu diperhatikan bahwa ini harus di checklist. Tapi harus diperhatikan Bapak Ibu, jadi kegiatan bisa dikasih checklist atau ditandai sebagai kegiatan yang telah dilaporkan ke atasan itu ketika kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau pernah dilaksanakan, begitu. Jadi kalau yang belum sama sekali nggak bisa dilaporkan. Contoh misalkan saya sekarang kan tanggal 3 nih. Sekarang tanggal 3. Misalkan di sini nanti saya kerja publikasi. Nah, sekarang kan masih tanggal 3. Ini yang tanggal 7 ini nggak bisa di assign atau ditandai sebagai kegiatan yang telah dilaporkan ke atasan, karena kegiatannya kan itu belum dilalui, harinya belum dilalui, maka belum bisa dikasih tanda checklist. Maka kalau perencanaan nanti ketika Bapak Ibu entry, misalkan nih sekarang tanggal 3, Bapak Ibu entry tanggal 6, 7, 8, 6, 7, 8, maka Bapak Ibu nanti ketika hari Senin itu mengassign kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang telah dilaporkan kepada atasan. Jadi proses assign ini semua mudah sekali, tinggal diklik saja yes, dan tidak ribet gitu. Kemudian jadi setiap harinya harus di checklist nanti untuk kegiatan-kegiatan itu. Supaya apa? Supaya kegiatan itu bisa muncul di persetujuan atasan gitu. Jadi selama tidak di checklist ini tidak muncul di persetujuan atasan. Nah, kemudian apa sih ini dihitung sebagai realisasi CKP? Nah, saya jelaskan dulu proses pengentriannya. Jadi untuk CKP target, jadi kan di awal bulan itu kita selalu membuat CKP target di si cakep, betul ya? Nah, kegiatan-kegiatannya tersebut adalah kegiatan yang kita asumsikan kita bakalan kerjakan di bulan tersebut. Misalkan bulan Juli, ini data dummy sebenarnya, data yang saya buat masih asal-asalan. Misalkan contoh nih, bulan Juli saya kerja mencacah SKD 2020, kemudian juga menyusun publikasi DDA 2020. Ini sebenarnya masih data dummy ya, data asal-asalan. Nah, ini kan kegiatan yang kalau dari lihat kegiatan itu agak berbeda tuh. Yang pencacahan SKD, kemudian satu lagi menyusun publikasi DDA. Nah, sebenarnya untuk dua tipe kegiatan ini proses pengentriannya itu perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya coba praktekkan. Jadi ini semua adalah CKP target yang kita entry di si cakep. Jadi kalau misalkan mau kita entry ke sini semua, maka tinggal kita klik drag di sini, drag dan drop ke kalender untuk menambahkan. Jadi misalkan kita mau, nah saya contohkan dulu SKD. Nah, SKD, pencacahan SKD, nah, saya ramalkan. Nah, saya sudah kerjakan misalkan tanggal 2. Saya sudah kerjakan misalkan contoh nih, hari Jumat tadi saya sudah mencacah sebanyak 2. Kemudian saya mau mencacah sisanya itu misalkan misalkan hari Jumat ini saya kerjakan tanggal 3 di hari Jumat. Ini kan hari ini ya, tanggal 3. Nah, saya kerjakan misalkan 5. Kemudian di tanggal 6 saya kerjakan lagi. Jadi hari Seninnya, berarti besok-besoknya lagi saya kerjakan setengahnya lagi. Nah, maka proses pengentrinya seperti apa? Begitu. Nah, kita klik saja ini, kemudian drag ke tanggal 3. Karena saya sudah selesai ini kerjaan ini, maka ini otomatis nih Bapak Ibu. Jadi untuk nama kegiatan itu otomatis dia dari si cakep. Kemudian tanggalnya sesuai dengan
ke arah mana tadi kita dropnya toh, karena ke tanggal 3 maka di sini otomatis tanggal 3. Kemudian jamnya otomatis 7.30 sampai 16. Kalau mau diganti tinggal diklik saja, tinggal sesuaikan ini AM ini PM, jadi ada dua, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah ini karena di si cakep ini saya setnya 10 responden begitu Bapak Ibu, tapi kan sebenarnya yang di tanggal 3 ini enggak semua, tapi kan untuk 10 responden ini maksud saya itu dikerjakan bukan satu hari tapi beberapa hari. Maka untuk tanggal 3 ini realisasinya berapa? Misalkan contoh 5, saya hanya kerjakan 5 dan selesai 5 begitu. Nah maka ganti ini menjadi 5 gitu. Nah kemudian kategorisasi ini untuk apa? Ini wajib diisi Bapak Ibu. Sebenarnya ini untuk pengembangan ke depannya. Jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatan kita ini mau di mining, di kategorisasi, maka ambil kategori ini gitu. Jadi karena kalau kemarin kan daily activity ada pengkategorian sendiri tuh. Nah kadang ada kegiatan yang nggak masuk di pengkategorian kita, makanya saya buka saja kategorinya. Caranya adalah misalkan contoh ini kan pecahan SKD begitu, maka menggunakan tagar, jadi seperti Twitter tagar, misalkan apa, pencacahan. Kalau misalkan lebih banyak apa namanya kategorinya itu lebih bagus, misalkan pencacahan SKD 2020. Nah ini lebih bagus kayak gini. Nah untuk keterangan sebenarnya apa saja mau diisi. Kalau misalkan ada keterangan tambahan yang dikiranya perlu disampaikan kepada atasan atau mungkin kita catat gitu, nah di sini. Nah karena tanggal 3 ini sudah kita lalui, maka ini kita bisa langsung kita laporkan ke atasan Bapak Ibu. Jadi kalau kita centang ini kegiatan ini bisa muncul di persetujuan atasan untuk disetujui. Nah kalau misalkan ini kan tanggal 3 karena sudah dilalui ya, kita centang. Nah ini penting Bapak Ibu, centang ini juga jika ingin menghitung volume ini sebagai realisasi CKP. Nah karena yang 5 ini kan sudah selesai nih, artinya nggak revisit lagi kan, maka ini dihitung sebagai realisasi, kita hitung begitu, selesai maka kita centang begitu. Nah maka ketika disimpan, nah ini sudah masuk nih, ini tanda-tandanya, dia backgroundnya warna biru. Kita lihat legenda, backgroundnya warna biru berarti dia sumbernya dari CKP target, dari di sini. Kemudian ada tanda dot orange, berarti dia belum disetujui ya, berarti di atasannya dia baru masuk ke persetujuan atasan dan belum disetujui. Tanda checklist berarti dia ditandai sebagai kegiatan yang telah dilaporkan, oh berarti sudah dilaporkan tuh ke atasan, sudah masuk ke persetujuan atasan, sisa nunggu saja disetujui atau enggak. Dan ada tanda tas warna biru, itu berarti volumenya dihitung sebagai realisasi CKP, artinya pencacahan SKD yang tadi kita entry 5 itu sudah selesai begitu. Nah makanya tadi yang tadinya 10 di sini jadi 5, sisanya 5 lagi. Nah tinggal kita plot nih yang 5 ini. Nah ini sudah selesai nih. Kemudian yang 5 ini diplot di mana lagi? Misalkan contoh nih, kita plot di tanggal 8, yakin nih sebenarnya tanggal 6. Kita plot tanggal 6 dan kita yakin selesai di tanggal 6. Maka kita checklist saja, centang saja. Artinya apa? Kalau dicentang ini kan 5 lagi sisanya. Maka kalau dicentang ini kegiatannya sudah selesai begitu di tanggal 6 ini. Nah, di sini centang jika kegiatan ini dilaporkan kepada atasan, ini disable, artinya tidak bisa diklik. Kenapa? Karena tanggal 6. Tanggal 6 kan belum dilalui. Sekarang kan tanggal 3 nih. Nah, tanggal 6 kan belum dilalui, berarti ini belum bisa dilaporkan ke atasan karena kegiatannya itu belum dilaksanakan sama sekali begitu. Makanya belum bisa dicentang. Nah terus simpan, misalkan contoh simpan, kategorinya belum, saya contoh di sini kan ada pencacahan SKD. Nah simpan, oke. Nah karena dua-duanya nih ada tanda tas, yang satu 5 responden, ini ada tanda tas nih ditandai sebagai realisasi 5, kemudian ditambah 5 responden ada tanda tas juga, berarti apa? 10 kan? Tadi kan targetnya 10, makanya sekarang pencacahan SKD udah 0.
Jadi SKD ini udah nggak bisa lagi diplot dimanapun begitu, karena kegiatannya sudah selesai. Jadi kalau misalkan kegiatannya masih revisit, jangan dulu dicek yang tadi ya, jangan dulu dicek yang yang dihitung sebagai realisasi CKP. Nah, jadi pastikan semua kegiatan-kegiatan di sini sudah terplot semua di sini. Dan nanti di akhir bulan ini harus sudah hitam semua ini. Pastikan sudah hitam semua. Nah, ini untuk contoh kasus satu pencacahan yang dia kerjanya misalkan ada 10, dia dibagi-bagi hari kapan saja dia ngerjain gitu. Kemudian ini yang sering sebenarnya di teman-teman kabupaten kota ya. Kalau pencacahan begitu, nah ini diplot di hari apa saja, apakah selesai atau tidak begitu, nanti ditandai. Nah, kemudian ada juga contoh kasus kegiatan, misalkan contoh menyusun publikasi DDA 1 buku. Itu kan nggak mungkin cuma 1 hari doang gitu. Menyusun publikasi itu kan satunya cuma 1, dan nggak mungkin dikerjakan hanya 1 hari. Nah, misalkan saya kerjakan DDA ini di bulan ini selama 4 hari, misalkan dari tanggal 7, 8, 9, 10. Maka tinggal kita drag saja ke sini. Nah, karena kegiatan ini belum dilalui, maka nggak bisa dicentang. Tapi ingat, centang jika ingin menghitung volume ini sebagai realisasinya, jangan dicentang. Karena apa? Kegiatan ini masih berlanjut. Untuk volume ini kan masih berlanjut, belum selesai nih. Misalkan sekarang masih bab 1 begitu. Dikasih keterangan bab 1 ini misalkan DDA DDA 2020. Ini jangan dicentang, karena apa? Kegiatan ini masih berlanjut. Oke, simpan. Nah, karena kita nggak ada tanda tas di sini, artinya satu publikasi ini nggak dihitung realisasi, dia hanya dihitung sebagai kegiatan saja begitu, tidak dihitung di realisasinya si cakep. Sehingga di sini masih 1. Nah, misalkan contoh kita masih berlanjut di tanggal 8, sama juga misalkan ini DDA 2020. Ini kalau tadi bab 1, bab 2 misalnya di contoh simpan. Nah, misalkan tanggal 9 sudah selesai nih kegiatannya, tanggal 9 sudah selesai, maka kalau sudah selesai artinya tidak ada kegiatannya lagi di setelahnya, kita centang ini, karena ini nggak bisa dicentang karena belum dilalui ya. Nah, ininya jangan lupa DDA, keterangannya misalkan bab 3, misalkan cuma 3 bab nih sudah selesai. Oke, kita simpan. Nah, ketika disimpan, karena ini dihitung sebagai realisasi, maka di sini jadi hitam. Jadi sudah tidak bisa di-entry lagi di kegiatan di hari selanjutnya gitu. Jadi di situ yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan yang kayak penjajahan, dia tuh dibagi-bagi dari 10, dibagi-bagi tuh hari apa aja. Nah, di situ tinggal dikasih di realisasi CKP-nya di assign semua di setiap hari. Tapi ada juga kayak DDA, dia satu kegiatan, satu output saja tapi dikerjakan berhari-hari. Nah, caranya tadi di hari-hari pertama sampai misalkan 4 hari nih, hari pertama sampai hari ketiga dia di input dan ditandai bukan realisasi CKP ya, tidak dihitung sebagai realisasi CKP, artinya tidak dicek. Tapi ketika di hari terakhir nanti baru dicek, kayak tadi yang saya jelaskan. Nah, ini sudah saya plot semua. Kemudian, nah kalau misalkan kita mau mengedit, menghapus salah entry dan sebagainya, teman-teman tinggal klik kegiatannya. Misalkan contoh kegiatan pencacahan SKD ini. Pencacahan SKD ini tadi harusnya ini belum selesai, ini masih harus revisit begitu. Masih harus revisit yang 5 ini. Dan saya revisit di tanggal 10. Maka bagaimana caranya? Caranya berarti di sini ada beberapa fitur ya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu fitur-fitur yang umum. Di sini ada fitur hapus. Jadi kalau misalkan hapus kegiatan di sini. Nah, sebenarnya ada kontrol ya di sini. Jadi kegiatan yang belum disetujui saja yang boleh dihapus. Jadi kalau kegiatan yang sudah disetujui atasan itu tidak bisa dihapus. Kemudian di sini ada edit. Nah, edit ini khusus untuk edit field-fieldnya saja. Jadi untuk statusnya kayak tadi, apakah kegiatan ini dihitung, yang checklist tadi ini nggak ada di sini. Jadi bukan di sini tempatnya, ada di button lain.
Kemudian kalau misalkan mau mengcopy kegiatan ini ke tanggal lain bisa juga, misalkan mau mengcopy nih, mengcopy ke bulan lain bisa juga, ke bulan lain di sini. Nah, bisa di copy juga kalau kegiatannya sama tuh, tinggal di save saja. Di sini untuk mengcopy. Nah, di sini adalah ada tadi. Nah, saya lihatkan dulu. Di sini kan ada ditandai sebagai kegiatan yang telah dilaporkan. Misalkan nih, sekarang tanggal 3, hari berjalan. Kemudian sekarang tanggal 6. Ya. Misalkan nih sekarang asumsikan tanggal 6. Maka kita klik saja ini. Kemudian tandai kegiatan telah dilaporkan ke atasan. Karena kegiatannya sudah kita rasa sudah selesai kita laksanakan, maka tandai, jangan lupa ditandai. Nah, apakah Anda yakin akan melaporkan kegiatan ini kepada atasan? Berarti nanti ini akan muncul di persetujuan atasan. Kalau ya, ya. Nah, ya misalkan. Ini bakalan error. Kenapa? Karena sekarang kan masih tanggal 3 nih. Sedangkan yang kita enter di tanggal 6. Jadi di sini errornya adalah tidak boleh menandai kegiatan telah dilaporkan kepada atasan di tanggal yang belum dilalui. Artinya kan ini tanggalnya masih besok-besok nih, belum dilalui. Jadi belum bisa di-assign sebagai kegiatan yang untuk dilaporkan ke atasan. Itu untuk assign. Kemudian ada juga di sini Bapak Ibu, ada pairing kegiatan CKP ke CKP, ada juga batalkan. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu, aduh salah nih, harusnya ini pencacahan SKD itu belum selesai, yang 5 itu masih revisit misalkan contohnya. Jadi kan nggak bisa di-entry lagi nih di tanggal 10. Misalkan harusnya ini saya revisit di tanggal 10 nih. Ada kegiatan nih saya nih di tanggal 10 SKD. Ya udah, berarti kalau kita mau menandai ini bukan realisasi CKP, tidak dihitung sebagai realisasi CKP karena belum selesai, masih ada revisit, maka tinggal kita di sini pairing kegiatan lagi. Jadi pairing kegiatan ke CKP. Klik. Nah, maka centang jika ingin menghitung volume ini sebagai realisasinya di uncentang. Simpan. Berhasil. Oke. Nah, otomatis karena ini sudah di uncentang, artinya nggak dihitung sebagai realisasi, maka ini balik lagi ke 5. Nah, misalkan kita revisit lagi yang 5 ini di tanggal 10. Lalu kita tinggal entry di sini, kategorinya kita tambahkan pencacahan SKD, kemudian jangan lupa centang ini sebagai, misalkan pas revisit selesai, centang ini sebagai realisasi CKP, simpan. Nah, maka sudah. Nah, pastikan nanti ketika akhir bulan ini sudah hitam semua. Nah, kalau sudah hitam semua, nanti di si cakap ini Bapak Ibu tidak perlu entry lagi realisasi. Jadi nanti di persetujuannya atasan saya akan perlihatkan juga, nanti ada proses penilaian di situ. Jadi nanti nilai yang si cakap itu langsung dari daily ribbon ini. Nah, itu proses pengentrian Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih lanjut mengenai fitur-fitur yang ada di daily ribbon, bisa juga menghubungi tim IPDS di BPS provinsi. Nah, kemudian kalau misalkan ada cuti begitu, misalkan saya cuti nih selama 3 hari, kalau kemarin kan sama ya penghentiannya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini kalau cuti, tambah keterangan cuti dan sakit. Di sini ada beberapa fitur, ada cuti tahunan, penting dan sebagainya. Misalkan contoh cuti tahunan di tanggal 13 misalkan saya cuti, keterangannya misalkan pulang kampung, simpan. Nah, maka otomatis bakalan masuk. Nah, cuti di sini. Kalau cuti di otomatis langsung ditandai. Nah, itu untuk cuti. Kemudian kalau misalkan ada kegiatan lain, Bapak Ibu misalkan ada kegiatan ad hoc nih, tiba-tiba ada kegiatan ad hoc. Nah, misalkan masuk ke CKP ya, bisa 2 cara sebenarnya Bapak Ibu. Tapi saya lebih menyarankan yang cara Bapak Ibu entry dulu di si cakep, baru masuk ke sini. Sebenarnya itu yang lebih direkomendasikan. Tapi di sini juga disediakan Bapak Ibu, disediakan fitur untuk ekspor ke si cakep. Jadi kegiatan yang sudah di enter di sini di ekspor ke si cakep. Contoh nih, misalkan ada kegiatan, ternyata saya tuh ada kegiatan mempersiapkan Vicon misalkan. Kegiatannya di tanggal 15. Ini volumenya satu kegiatan misalkan. Ini Vicon.
Kemudian ini kan belum bisa karena nah ini kalaupun dicentang Bapak Ibu, karena tanggalnya tanggal 15, ini kalau kita simpan error karena dia tanggalnya belum dilalui, jadi jangan dicentang. Nah, simpan. Tapi kalau misalkan tanggalnya misalkan tanggal 3 sudah dilalui, sudah dilaksanakan, tinggal dicentang saja, simpan. Berhasil. Nah, ini kayak mempersiapkan Vicon. Misalkan saya mau menambahkan ini di si cakep, maka tinggal ini Bapak Ibu masuk ke sini. Tapi mohon maaf, fitur ini nggak aktif karena apa? Kegiatannya ini belum disetujui oleh atasan. Jadi kalau kegiatan ini sudah disetujui atasan, ini kan belum disetujui ini, masih dot oren. Nah, belum disetujui. Jadi kalau ini sudah disetujui oleh atasan, maka baru bisa kegiatan ini di ekspor. Nanti di sini nih, fiturnya di sini, ekspor ke si cakep. Tapi saya lebih menyarankan Bapak Ibu kalau ada kegiatan ad hoc, mending langsung enter di si cakepnya gitu. Itu lebih disarankan sebenarnya. Jangan sampai nanti ada yang salah ekspor gitu. Itu yang lebih direkomendasikan. Nah, misalkan contoh ada lagi tambahan kegiatan apa? Senam biasanya di setiap hari Jumat begitu. Tanggal 24 senam. 1 kegiatan senam olahraga gitu ya. Nah, simpan. Nah, dan seterusnya. Jadi, pastikan Bapak Ibu, ini semua kegiatannya itu di setiap harinya itu sudah di checklist plus sudah warna hijau semua. Jadi ininya sudah hijau dan sudah checklist. Dan pastikan semua kegiatan CKP target ini sudah 0. Artinya sudah berwarna hitam semua. Nah, kalau sudah berwarna hitam semua berarti sudah aman untuk 1 bulan ya. Untuk 1 bulan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu perbedaan antara daily ribbon dan daily activity. Memang agak ribet pengentriannya, lebih ribet dari yang kemarin. Tapi sebenarnya ini nanti memudahkan Bapak Ibu. Jadi pertama ada pengintegrasian dengan si cakep. Jadi Bapak Ibu ketahuan tuh realisasi di si cakep. Selama ini kan enggak. Kita mau ngerjainnya kapan itu enggak ketahuan. Terus realisasinya selesai kapan enggak ketahuan. Nah, kalau sudah ada ini, kemudian kita revisit kapan juga enggak ketahuan. Jadi kalau sudah ada ini lebih enak nih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengontrol kegiatannya sendiri, reminder, bisa juga Bapak Ibu atasan juga bisa mengontrol kegiatan bawahannya. Nah, ini proses pengentriannya. Selesai sampai sini tinggal tunggu persetujuan dari atasan. Nah, kemudian ada di sini juga menu laporan bulanan. Nah, laporan bulanan ini kenapa belum muncul? Karena kegiatan yang ditampilkan adalah kegiatan yang sudah disetujui atasan. Tadi kan saya baru entry dan atasan saya belum menyetujui, maka belum muncul di sini. Nah, Bapak Ibu sisa nanti kalau ganti-ganti bulan tinggal di sini prosesnya dan download. Nah, ini sebenarnya rekapitulasi. Nanti Bapak Ibu juga bisa download rekapitulasinya. Kemudian di sini juga ada fitur rekapitulasi bulanan, Bapak Ibu. Nah, di sini rekapitulasi bulanan sebenarnya untuk keperluan orang TU ya, untuk rekap pemotongan CKP. Nah, di sini Bapak Ibu perlu dipastikan juga. Nah, proses pengentriannya juga sama. Kegiatan yang dihitung di sini adalah yang sudah disetujui atasan. Jadi Bapak Ibu harus mengontrol kegiatannya masing-masing. Jangan sampai kita sudah entry tapi atasan kita belum menyetujui. Jadi perlu ada komunikasi lah di sini. Karena kan sudah kelihatan tuh di kalender kita mana yang belum. Nah, reminder ini sekarang sudah muncul nih. Reminder. Jadi tanggal 6 nanti saya mau ada kegiatan dari CKP target pencacahan SKD sebanyak 5 responden tanggal 6. Nah, ini remindernya. Jadi ada reminder buat kita. Berarti nanti di tanggal 6 kita assign lagi di entry kegiatan. Di tanggal 6 nih, misalkan tanggal 6 sekarang, kita assign lagi dan tanda kegiatan dilaporkan ke atasan gitu. Di tanggal 6-nya kalau sudah selesai. Nah, itu penting teman-teman semua untuk disampaikan supaya nanti tidak ada miss. Nah, kemudian di sini ada kelola master. Nah, kelola master ini sebenarnya hanya untuk administrator, beberapa akun saja yang diizinkan. Di sini ada kelola hari libur, kemudian ada juga kelola administrator. Ini sebenarnya beberapa saja, tidak akan saya jelaskan lebih rinci. Nah, kemudian persetujuan. Bagaimana persetujuan? Nah,
saya masuk menggunakan akun kasih saya. Misalkan contoh di sini, nah saya masuk menggunakan akun kasih saya. Nah di sini di monitoring, misalkan contoh di monitoring. Nah saya sudah entry nih sebanyak 39%. Iya, karena belum semuanya, 1 bulan belum full, jadi masih 39%. Tapi persetujuannya belum. Harusnya kan sama nih, sama-sama 39%. Ini belum, berarti atasannya belum menyetujui nih. Nah jadi di sini proses monitoring. Nah nanti kasih saya juga bisa lihat tuh kegiatan saya di sini. Nah kegiatan reminder saya tuh, oh ini semua nih reminder kegiatannya. Nah ini kegiatan-kegiatan saya detailnya bisa dilihat oleh kasih saya. Kemudian nah persetujuan, kalau tadi kan di staff, di levelnya staff tuh nggak kelihatan nih menu persetujuan. Nah kalau sekarang tuh ada menu persetujuan namanya. Di sini tinggal buka. Nah nanti muncul semua nih. Jadi di sini ingat ya tadi, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaporkan ke atasan yang ada tanda checklistnya yang masuk ke sini. Jadi sebelum ada tanda checklist ini nggak akan masuk ke sini. Misalkan nih di atasan. Nah ini kan yang cuti tahunan sudah masuk. Ini yang pencacaan SKD. Ini kan bisa dicek nih. Bisa juga pakai fitur yang ini kalau mau sekali semua. Nah, tapi saya sarankan satu-satu gitu untuk dilihat dulu. Nah ini kontrol sebenarnya dari atasan untuk melihat tahu kegiatan bawahan itu apa saja. Misalkan ini kegiatan SKD, oke, cuti tahunan. Nah selama ini kan kalau menyetujui kan satu-satu ya. Nah kami menggunakan fitur ini, cek untuk mempermudah. Nah karena di sini ada proses penentuan kualitas, jadi untuk yang misalkan kegiatan yang kualitasnya dikira sama begitu, maka bisa dicek nih total. Nah di sini fitur-fiturnya ada setuju kegiatan, ada tolak kegiatan, ada belum setuju. Misalkan kita setuju kegiatan. Nah di sini diminta kualitas untuk kegiatan-kegiatan yang dipilih. Misalkan pencacaan SKD dan cuti tahunan. Ya kita isi saja lah 100 misalkan. Contoh. Simpan. Nah maka ini sudah disetujui oleh atasan. Nah sebenarnya prosesnya begitu saja. Kalau misalkan mau lihat di bulan sebelumnya, tinggal diganti bulannya. Nah ini di sini misalkan Zoom, mengikuti Zoom persiapan WBBM, disetujui juga. Kualitasnya apa? Misalkan 99. Oke, setujui. Nah kalau misalkan kita masuk pakai akunnya saya, atau di monitoring aja lah ya, kelihatan juga. Nah maka sudah ada tuh 9% yang disetujui. Kenapa 9%? Karena yang masuk atasannya kan belum semua. Tadi masih ada kegiatan-kegiatan yang belum dilalui harinya kan, makanya masih 9%. Nah ini sebenarnya untuk kontrol saja. Nah ini untuk monitoring, kemudian ente kegiatan. Nah secara umum alurnya seperti itu Bapak. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan, ada mungkin kebingungan, bisa mungkin langsung bagi teman-teman kabupaten kota, Bapak Ibu kabupaten kota, bisa konsultasikan ke teman-teman IPDS di kabupaten kotanya. Nah nanti mungkin teman-teman IPDS kabupaten kota bisa konsultasikan ke IPDS provinsi untuk fitur-fitur yang dirasa kok masih kurang familiar. Ya perlu waktu ya teman-teman, pasti perlu waktu untuk mempelajari ini. Tapi seenggaknya kita supaya apa yang kita laksanakan ini bisa bermanfaat begitu, terutama untuk diri kita, lebih-lebih untuk instansi kita begitu, BPS Provinsi Sulawesi Tenggara dan BPS Kabupaten Kota se Sulawesi Tenggara, maka perlu adanya